Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 152. Fiona dengan resah menunggu ibu mertuanya menghubungi. Ia sama sekali tidak tenang, apalagi mengingat kondisi suaminya yang kacau. Tidak mengira dampaknya begitu besar pada Akil setelah apa yang diucapkan Pak Aji. Fiona bisa menebak jika sang suami mendengar semua percakapannya dengan Pak Aji. Jika tidak, mana mungkin Akil lari dan berakhir seperti ini. Ponsel wanita itu berdering, dengan cepat ia menyambarnya. Kecewa saat melihat ternyata ibunya yang menelpon. Fiona membiarkannya. Ia berpikir jika ibu dan ayahnya sama, jadi ia malas jika harus membicarakan hal tadi lagi. Kalau HP dimatiin, nanti gimana kalau Umi nelpon? Gumam Fiona. Ia bingung sendiri. Setelah ponselnya tidak berbunyi lagi, beberapa detik kemudian ada pesan masuk dari Bu Marina. Ona, kamu di mana sayang? Gimana Akil? Kalian pasti berantem gara-gara papa. Fiona menghela napas panjang. Ia salah menduga jika sang ibu akan sama dengan ayahnya, tapi nyatanya tidak. Bu Marina malah mendukung hubungan Akil dan Fiona. Ia tidak ingin anak dan menantunya itu berpisah. Bu Marina merasakan banyak sekali perubahan besar menuju kebaikan dalam diri Fiona saat hadirnya Akil. Mas Akil ada di rumah Umi Alika. Kami masih belum bicara sama sekali soal masalah tadi. Kirim pesan dari Fiona. Fiona sengaja tidak memberitahu bagaimana kondisi Akil saat ini. Ia takut ibunya malah balik tidak suka pada Akil. Kemarahan dalam diri Akil bukan marah karena ucapan Pak Aji. Akil merasa dirinya tidak pantas. Perkataan Pak Aji akan terus terngiang di telinga Akil. Ia tidak akan mungkin lupa dengan mudah. Ini yang nantinya akan jadi masalah karena Akil tidak akan lupa semudah itu. Mungkin ini ujian awal pernikahan mereka. Meski begitu, namun tidak ada dalam pikiran Akil untuk berpisah dari Fiona. Ia sangat mencintai istrinya. Saat ini Akil hanya butuh ketenangan saja. Setelah kondisinya membaik, Fiona juga sudah bisa bicara pada Akil. Apa telepon dulu aja ya? Nggak tenang banget rasanya. Fiona ingin menelpon mertuanya tapi takut. Ia memutuskan untuk kembali menunggu. Bu Marina memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Dalam satu waktu, kedua anaknya sedang memiliki masalah yang sama-sama bukan masalah kecil. Masalahnya akan berujung perpisahan jika tidak bisa ditangani dengan baik. Fiona butuh support dari ibunya. Vina pun sama, apalagi kondisi Vina saat ini sedang hamil. Namun bedanya Vina belum tahu masalah yang akan datang padanya. Bu Marina juga belum ingin memberitahu karena kondisi Vina. Lebih baik aku ke rumah Ona dulu. Habis itu baru ke rumah Vina. Toh Vina juga belum tahu soal Dion. Biar itu papa yang mengurus. Bu Marina memilih menemani Fiona karena Vina bisa saja diurus oleh Pak Aji. Jika Bu Marina menemani Vina, Pak Aji tidak akan bisa berada dekat Fiona karena mereka sedang bersitegang karena masalah ini. Ia tidak habis pikir pada suaminya. Seharusnya orang yang berwawasan luas itu tidak pernah memandang kelemahan orang lain, karena setiap orang jelas memiliki kelemahan masing-masing. Tapi memang dasarnya Pak Aji itu egois. Bu Marina pun tidak akan berguna karena Pak Aji orangnya tidak suka diberikan nasihat. B, kalau bapak tanya saya kemana, bilang aja belanja ya. Baik bu. Makasih ya Bi. Bu Marina pergi tanpa izin lebih dulu pada suaminya yang sekarang berada di ruang kerja. Tidak hanya Fiona yang marah, tapi Bu Marina pun ikut marah pada Pak Aji. Sengaja tidak memakai mobil. Bu Marina bahkan lebih memilih untuk menggunakan ojek online.
agar bisa sampai lebih cepat. Ia merasa tidak tenang membayangkan Fiona hanya seorang diri di rumahnya dalam keadaan seperti ini. Ia sadar jika dulu memang sering mengabaikan Fiona. Setelah Akil dan Fiona menikah, Bu Marina dan anak bungsunya itu memang menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Tidak bisakah Pak Haji melihat dampak positif yang terjadi setelah kedatangan Akil? Tidak, Pak Haji membutakan matanya sendiri karena keegoisan. Kebaikan apapun tidak akan ternilai jika sudah ada kebencian dalam hati. Mama ngapain kesini? Fiona kaget ibunya datang bahkan tanpa memberitahu lebih dulu. Bu Marina langsung memeluk putrinya itu. Kamu kuat nak, kamu bisa melewati semuanya. Mama akan selalu dukung kamu. Tangan Fiona terangkat, membalas pelukan sang ibu. Merasa bersalah, sempat berpikir buruk tentang ibunya. Kita bicara di dalam mah. Bu Marina mengangguk dan ikut ke dalam rumah. Beruntung karena tempat itu sudah dibereskan. Hanya saja jendela yang pecah jelas tidak bisa disembunyikan. Namun Bu Marina jelas tidak akan melihat, karena itu di dalam ruangan yang pintunya Fiona tutup. Apa mama perlu temenin kamu buat ke rumah Bu Alika? Tanya Bu Marina. Fiona menggelengkan kepalanya. Enggak usah mah, aku sama Umi Alika udah janjian ketemu besok. Mama tenang aja. Tadi Alika memang sempat mengirimkan pesan pada menantunya itu untuk mengajak bertemu besok, karena hari ini jelas tidak memungkinkan. Alika selalu ingin berada dekat Akil. Meskipun sudah dewasa, namun saat kondisi seperti ini jelas beda lagi. Akil harus ada yang menemani. Jangan sampai ia menyakiti dirinya sendiri seperti tadi. Gimana mama bisa tenang kalau kedua putri mama sedang dalam masalah? Kening Fiona mengerinyit mendengar itu. Kedua putri mama? Kak Vina kenapa mah? Bu Marina terdiam. Ia bingung harus menceritakan atau tidak, karena sekarang posisinya Fiona juga sedang memiliki masalah. Kenapa mah? Ama malah bengong. Enggak apa-apa kok, cuma masalah kecil aja. Sekarang kamu fokus sama masalah kamu sendiri. Fiona mengangguk. Mama kesini, papa nggak marah. Papa nggak tahu mama kesini. Papa taunya mama pergi belanja. Mama nggak akan bisa tenang sebelum ketemu langsung sama kamu. Mata Bu Marina berkaca-kaca. Ia harus menguatkan hatinya, karena juga harus bisa mensupport kedua putrinya untuk melewati badai rumah tangga masing-masing. Seorang ibu jelas akan lebih menderita jika melihat anaknya mengalami masalah berat seperti ini. Aku nggak apa-apa mah, aku udah dewasa. Aku akan berusaha menyelesaikan masalahku sendiri. Kalau mama terus bantuin, kapan aku dewasanya? Aku janji, kalau memang aku nggak sanggup menanggungin sendiri, aku bakalan ngomong ke mama. Bu Marina menggenggam tangan putrinya itu. Janji ya? Iya mah, sekarang mama pulang ya. Aku nggak mau nantinya mama malah berantem sama papa gara-gara aku. Sebentar aja, mama akan pulang kok. Tapi mama mau nemenin kamu sebentar aja ya. Fiona mengalah. Ia juga butuh dukungan dari ibunya. Jika sang ibu tidak ada di pihaknya, entah seperti apa Fiona. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Don't forget like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.